ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي نور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. Para guru, para santri, para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, salam sudah didahulukan pada guru di hormat. Langsung saja kepada kitab. Mohon maaf kami datangnya agak terlambat karena jauh, itu pun sudah ngebut. Kemarin kita bersilaturahim kepada guru Kusyairi, alhamdulillah dibersamai oleh Al-Muhaddis Dr. Muhammad Sabran Afandi. Beliau kemana-mana membersamai, padahal badannya Masya Allah sudah sepuh, umur 80-an. Lalu kami ziarah ke sahabat beliau, yaitu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, sekitar Durun Nafis. Lalu kita kemana lagi waktu itu ya? Ke Guru Jaro, ya, Ahmad Sanusi, kayak Ahmad Sanusi. Nggak mungkin malam-malam nggak kuat, mampir dulu di kandangan, dikandangin dulu sama paman ban gitu ya. Mana ini orangnya? Ngudut dulu ya. Insya Allah setelah ini kita akan coba mengambil berkah daripada kitab Jami'ul Kitab ini ditulis beliau setelah pulang ke Banjar. Di saat itu, maka tadi saya konfirmasi saja kepada Guru Daudi, siapa sultan yang soleh, yang mana beliau tulis kitab ini untuk si sultan itu. Ternyata tadi namanya Sultan Tahmidullah. Nah, di sini kita akan coba lihat. Ini karena muqaddimah, jadi bahasa Arabnya tidak usah saya terjemahkan. Kita baca yang Arabnya aja ya. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin. Segala puji milik Allah yang memberi cahaya qalbu kami. Apa cahaya qalbu? Nur ma'rifat dan yaqin. Nur pengenalan kepada Allah dan nur yakin. Dan segala puji kepada Allah, semoga Ia adkhalana ma'al awliya'i was salihin, memasukkan kami, memasukkan kita semua di dalam golongan para awliya dan salihin. Apa beda awliya dan salihin? Awliya itu ahli ma'rifat, sedangkan salihin itu ahli yakin. Solehin itu bukan banyak ibadah, tapi solehin itu yang beribadah tepat dengan halnya, itu soleh. Maka beramal soleh, orang yang beramal zahir dan batinnya berkesesuaian. Karena soleh bahasa Arab artinya munasabah baina zahir wal batin, berkesesuaian antara zahir dan batin. Itu yang disebut soleh. Jika tidak berkesesuaian, maka imma munafik, imma zindiq. Ya, bisa jadi munafik, lain yang di dalam, lain yang dizahirkan. Ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada penghulu kita semua, baginda Nabi Muhammad. Beliaulah sayyidnya para mursalin. Inilah uniknya. Ternyata jadi sayyid itu enggak mesti orang yang dahulu muncul secara fisik. Beliau secara fisik baru muncul setelah 5.000-an tahun atau 6.000-an tahun
Sayyidina Adam sudah lahir, sudah meninggal, lalu diganti generasi-generasi. Tapi ternyata si Sayyid ini Allah munculkan di akhir zaman. Maka Nabi mengatakan, ana wasa'ah kahatain. Aku dan hari kiamat jaraknya seperti ini. Namun bukan berarti wujudnya baru ada zaman itu. Maka aneh hari ini ada orang mengaku ngaji kitab Ahlus Sunnah, bahkan pembela aswaja, tapi tidak mengerti hakikat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengerti ada ilmullah, ada nur Muhammad Habibullah. Ya. Nah itu sudah tahulah ya, kita semua apa kejadiannya. Wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Dan semoga salawat dan salam terlimpah juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang thayyib dan tahir. Ini dalil juga bahwa boleh bersolawat kepada ghairi nabi selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu abah guru sekumpul pernah berkalam, hakikatnya para aulia itu ruhnya para anbiya. Itu enggak berlebihan. Dalilnya al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Falamma wasaltu fil biladil mahrusati ahliha فرأيت وزيرها الأعظم في إقامة دين الله تعالى فترجمت هذه النبذة أو النبذة من كتب الصوفية وأسرارهم إلى لسان الجاوية الحسنية. Tatkala aku pulang kampung ke negeri yang Allah jaga. Nah, jadi beliau sebut negeri Banjar ini negeri yang dijaga. Dan perlu kita mengenang kembali dulu kerajaan Banjar, namanya apa dulu? Banjar aja. Itu luas sekali. Ya. Tapi sekarang provinsinya paling kecil. Ya, di Banjar ngalah. Ya. Paling kecil dibandingkan tengah, timur, barat. Ya, tak apa-apa. Biasanya yang tua ngalah. Ya. Falamma wasaltu, ketika aku pulang kampung ke negeri yang Allah jaga ini, yang dijaga ahlinya, penduduknya, aku lihat wazirahal azam. Wazirahal azam itu boleh diartikan pemimpin, boleh juga perdana menteri, boleh juga raja. Fi iqamati dinillah, dia senantiasa berusaha untuk menegakkan agama Allah. Maka tarajjamtu hadhihi nubdah, maka sedikit tentang persoalan ini aku terjemahkan dari kitab-kitab ulama sufi dan rahasia-rahasia mereka ila lisanil jawiyah, ke bahasa Jawi. Jadi dulu Indonesia itu istilah orang-orang penjajah. Ulama kita menyebut negeri ini tanah Jawi, bukan Jawa. Jawi. Jawa itu pulau. Jawi orangnya. Maka dulu dari Aceh sampai ke Papua disebut Jawi. Orang-orang Jawa, orang-orang yang hidup di bawah angin, itu artinya. Ya, itu sebutan daripada Ibnu Battuta, atau orang-orang yang hidup di Khatulistiwa. Dalam bahasa belakangan disebut Arakhbin. Dalam bahasa Kawi atau mungkin dekat dengan Sanskerta disebut Nusantara. Nusa. Nusantara. Maka yang sahih penamaan negeri ini tanah Jawi atau Nusantara, bukan Indonesia. Alhamdulillah ibu kota kita yang baru namanya IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. N-nya hilang, sisa satu. Insya Allah.
Insya Allah kejayaan negeri ini akan Allah bangkitkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan kok bisa ibu kota sekarang di yang mau nih Kalimantan nih? Ya mungkin doa-doa beliau inilah yang beliau sebut fil bilad al mahrusati ahliha, di negeri yang Allah jaga penduduknya. Amin ya Rabb. Jadi Jawi bahasa Melayu disebut lingua franca. Apapun sukunya dulu bisa mengerti bahasa Jawi. Tapi dengan adanya Sumpah Pemuda berganti istilahnya jadi bahasa Indonesia. Nah itu sejarah. Kita loncat ke bawah. Tapi beliau kalamkan di situ Jawiyah Hasaniyah, bahasa Jawi yang bagus. Hasaniyah di situ bukan nisbat kepada Sayyidina Al-Hasan, tapi maksudnya Hasan itu fasihah, yang jelas. Maka beliau sudah menghaluskan bahasa, karena beberapa dialek Melayu itu beragam juga. Sampai hari ini dialek lama ini masih dipertahankan di beberapa negeri di Indonesia, termasuk di Banjar, di Palembang, di Jambi, di Minangkabau, di Medan, di Riau, termasuk jiran kita, itu mereka masih mempertahankan beberapa dialek. Cuma udah campur-campur sama bahasa Inggris, campur-campur sama bahasa Indonesia. Berarti bukan Hasani, yang Hasaniyah ini masih murni, masih murni bahasa Melayu, bahasa Jawi. Bagian tengahnya fahadaituha, ya, setelah diisyaratkan guru-guru beliau. Nah, gurunya siapa? Guru beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samman. Begitu juga khalifahnya Syekh Samman, namanya Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman kalau salah namanya, ya. Kemudian beliau juga berkawan dan saling berbagi ilmu dengan kawannya, namanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ya, mudabbaj antara mereka, saling berbagi. Fahadaituha lahu biwajhillahi ta'ala, maka aku hadiahkan buku ini untuk sang sultan biwajhillahi ta'ala, dengan menghadap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saqallahu lahu min biharil ma'rifah wa tauhid. Sungguh beruntung ini sultan dapat doa dari wali Allah. Kata sang wali yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, semoga ini sultan, saqallahu lahu, Allah minumkan kepadanya kelezatan lautan ma'rifat, wa tauhid dan tauhid, wa najjahu, dan Allah bebaskan dia min fitnati yaumil ma'id, daripada huru-hara hari akhir zaman. Faja'altuha ala arba'ati fusul, maka aku buatlah kitab ini menjadi 4 fasal. Fasal pertama fi bayani ma'rifatillahil a'zam, mengenai mengenal Allah yang Maha Agung. Mari kita baca Al-Fatihah lagi supaya qalbu tambah kuat, ya. Ila jami'i arwahina wa arwahi masyayikhina wa khususan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini. Al-Fatihah. Bismillah. Bermula fasal yang pertama. Nanti tolong dibenerin baca Melayunya Guru Daudi, ya. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan ma'rifatullah yang amat besar. I'lam ayyuhat talib, ketahuilah wahai talib, annal ma'rifata wajibatun 'alal ibad, bahwasannya ma'rifat itu wajib atas tiap-tiap seseorang hamba sekalian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan kalam Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan terjemahan beliau.
Karena firman Ta'ala, dan tiada kejadian kujadikan, tiada kujadikan akan jin dan manusia, melainkan jadilah mereka itu mengenal dan menyembah akan daku. Begitu terjemahan lama. Sekarang hilang kata mengenalnya, hanya menyembah. Banyaklah orang menyembah yang dia tidak kenal. Benar ya hari ini? Padahal kenal dulu baru susah. Itulah makna liya'budun. Maka ubudiyah tatadammanu ala aslaini azimain. Ubudiyah itu ada dua rukunnya, dua pokoknya. Al-awwal al-ma'rifah, ma'rifatul ma'bud, mengenal yang disembah. Yang kedua baru al-ibadah, baru menyembahnya. Oh, sholat aja deh, enggak begitu ya. Gak usah belajar hakikat, kamu banyak sholat, benerin aja fikihnya. Enggak begitu. Ilmu ini nggak boleh dibentur-benturkan. Ilmu ini punya porsi masing-masing. Fikih tidak akan pernah berselisih dengan ilmu akidah. Ilmu akidah tidak akan pernah berselisih dengan ilmu ma'rifat. Nggak akan pernah. Ini ilmu saling menguatkan. Maka bagusnya ulama-ulama ini saling menguatkan. Ahli hakikat mengatakan baguskan fikihmu. Ahli fikih mengatakan sempurnakan ibadahmu dengan hakikat. Begitu saja. Bukan malah mengatakan dah, kan banyak hari ini. Kalau tidak tahu, jangan larang murid kemudian belajar. Banyak aja sholat, beneran aja syariat. Benarnya syariat itu dengan hakikat. Apabila syariat tidak kemudian disampaikan, disempurnakan dengan hakikat, maka dia kosong. Sholat tapi nggak ada makna. Sholat tapi tidak jelas siapa yang dia sholatkan. Bahkan yang sholat aja dia nggak tahu siapa lagi yang, apalagi yang dia sembah. Jadi saya berharap kepada Tuan Guru, para masyayikh yang masing-masing Allah berikan khususiyah dalam kalbunya. Mari kita saling memperkuat ilmu-ilmu ini. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Syahdan. Ini ada orang nggak ahli hadis, kita bantu menjelaskan takhrijnya, bukan malah menyalah-nyalahkan. Nah, maka ada sahabat kita di jiran difatwakan sesat cuma karena masalah hadis palsu. Ya, wajar. Sekelas Syekh Arsyad puluhan tahun di Mekah Madinah itu tidak mendalami hadis, takhrij hadis. Kok bisa? Ya bisa. Imam Ghazali tahu. Imam Ghazali tidak mendalami takhrij hadis, tapi beliau hafal ribuan hadis. Seperti Syekh Arsyad juga hafal ribuan hadis, tapi tidak mendalami takhrij. Takhrij ini memerlukan satu ilmu namanya jarah wa ta'dil. Harus mengetahui dari fulan, si fulan ini siapa gurunya, siapa yang ketemu dengan dia. Dia ini thiqah atau tidak, kuat atau tidak. Itu ilmu butuh mutalaah panjang. Maka kata Imam Zahabi, seandainya Imam Ghazali membaca yang kami baca, tentu semua ahli hadis kalah sama dia. Kami kalah sama dia. Tapi Imam Ghazali memisahkan dirinya. Bagi beliau ilmu hadis sudah ada yang urus. Harusnya saling memperkuat, bukan seperti orang-orang hari ini. Jangankan Syekh Arsyad, Imam Ghazali pun mereka hina. Ya? Apa kata mereka? Apa itu Ihya Ulumuddin, banyak hadis palsu. Saya pastikan orang ini 10 halaman pun belum khatam baca Ihya Ulumuddin. 10 halaman apalagi Ihya Ulumuddin 4 jilid. Kalau dia baca dan dia mengerti hadis, tidak akan tahu bahwa hadis-hadis yang dibaca Imam Ghazali 98% ada sumbernya dan kita sudah temukan. 2% yang kita belum ketemu.
Paling cuma 100 hadis yang nggak ketemu. Hadisnya 5.000. Ada orang hari ini yang sanggup ngumpulin hadis satu kitab 5.000. 5.000 itu lebih kurang. Bisa lebih, bisa kurang. 5.000 itu lebih banyak daripada Sunan Abu Daud. Nama beliau kan Daudi nih. Guru ya. Mungkin dulu ayahanda beliau dapat inspirasi dari Imam Abu Daud. Maka ayahandanya dapat nama Abu Daudi. Tabarukan dengan nama seorang ulama dan wali. Itu nggak nyampe. Sunan Ibnu Majah itu nggak nyampe 5.000. Sunan Abu Daud berapa ribu? Imam Ghazali dengan izin Allah mampu mengumpulkan riwayat 5.000, belum lagi kaul asar sampai belasan ribu. Kalau beliau hidup hari ini orang akan menyebutnya Al-Hafiz. Cuma hidupnya di zaman orang banyak ahli takhrij. Di zaman Syekhana Arsyad itu zaman ilmu takhrij sedang tergerus. Ilmu takhrij berpindah ke India. Kenapa di India? Dulu orang ahli hadis ini sering mengejek orang bermazhab Abu Hanifah. Maka di India orang-orang bermazhab Hanafi mengkaji hadis dari masa ke masa, muncullah di sana muhaddis besar. Puncaknya nanti ada madrasah Doibandi, ada madrasah macam-macam, ada kemudian Maulana Ilyas Kandahlawi, ada macam-macam, ada Habibur Rahman Al-Azam, kemudian yang pindah ke Saudi Mustafa Al-Azami yang belum lama meninggal dari India. Sedangkan negeri kita kebagiannya sekarang, kebagian kebangkitan ilmu hadis, ilmu tasawuf, semua ilmu ini bagian kita ini. Maka penandanya satu aja, kitab-kitab tua sudah mulai dicetak. Ini dia. Maka semoga diberkahi zuriat Datuk Kalampayan, ya. Begitu juga orang yang langsung nyetaknya, siapa yang yadun tula fi tab'ati hadzal kitab, dan semua guru-guru di sini. Kitab ini kan lagi khatam, baca lagi, khatam, baca lagi, ya. Selesaikan Sulul Arifah, baca Jami'ul Asrar, selesai balik lagi. Kalau ada lagi kitab di atas ini, baca lagi itu. Insyaallah barakah akan turun, kebangkitan rohani akan bangkit lagi, muncul. Jadi ketika kita ketemu seorang syekh di zaman itu menyebutkan yang bukan hadis-hadis, kita maklum. Bahkan ada satu kalam nanti, ana al-alam minni wa ana minallah, itu juga bukan hadis-hadis, itu kalam-kalam ilham. Ya, bukan berarti kemudian orang yang menukilnya sesat. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal ia akan dirinya, maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Itu bacanya apa guru? Setelah titik itu. Ini tutup titik ini guru yang ngasih. Enggak, setelahnya itu. Hai Arif, dianugerahi Allah lah kiranya akan dikau minuman yang terpercik daripada bilik tirai. Ini bahasa lama sekali nih. Di sini kamar masih disebut bilik enggak? Udah enggak? Bilik itu kamar. Balik tirai, ada lagi tirai. Atau bisa juga dibaca balik tirai, bisa bilik, bisa balik. Lebih tepat balik tirai. Tirai jangan bayangkan tirai ini. Maksud tirai al-hijab ma yahjubu ma wara'ah, atau ma yabna ma wara'ah, yang menghalangi sesuatu di belakang. Itu disebut hijab. Bahasa Jawinya tirai. Daripada balik tirai hadratnya, maka adalah dengan kata diri itu dua bagi. Diri itu dibagi dua. Maksudnya jika ingin mengenal diri, maka diri itu yanqasimu ila qismain. Ada dua sebutan diri.
Yang pertama diri tubuh. Ini tubuh kita dari Sayyidina Adam. Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Tapi dalam diri Sayyidina Adam ada unsur-unsur yang lain. Api, udara, air. Disebut anasir yang 4. Maka mengenal 4 anasir ini disebut mengenal diri yang zahir. Disebut juga al-bashar al-adami atau an-nafas al-adami, yang dinamai akan dia insan basyariyah. Di surat Shad disebutkan inni, ayat berapa tuh? 72. Inni khaliqun bashara. Inni khaliqun bashara min tin. Kalau bashar, sungguh aku menciptakannya dari tanah. Berarti manusia itu, benarlah ilmu yang beliau sampaikan, ada insan basyariyah, ada insan yang nafkhiyah ruhiyah. Nah, ini yang dibahas oleh insan basyariyah. Kejadiannya daripada 4 anasir, yaitu air dan tanah dan api dan angin. Dan itu dulu sama dengan koma. Ya. Air, tanah, api, angin. Ini pembahasannya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kedua, diri yang disebut diri nyawa, yaitu dinamai akan dia insan kamil. Itulah manusia yang sempurna, manusia yang sebenar-benarnya. Kejadiannya daripada nur faid dzatillahi tabaraka wa taala. Ini Thariqah Nur Muhammad namanya. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerima dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Thariqah yang dikasih nama At-Thariqah Al-Muhammadiyah, yang sekarang disebut Tarekat Saman. Tarekat Saman itu dibagi 2. Ada isinya wirid riyadhah mujahadah, ada isinya ma'rifat dan yakin. Beberapa hanya mengamalkan wirid, sudah bagus, disebut sholihin. Beberapa mengerti pokok-pokok ma'rifat, disebut dengan ahlul haqa'iq, ahlul ma'rifah. Ya. Maka ialah hakikat diri yang qaim. Ia dengan wajibul wujud. Qaim berarti secara harfiah berdiri, tapi itu terjemahan lama. Sekarang kita terjemahkan yang berada. Yang qaim, yang ada ia dengan sang wajibul wujud yang maha ada. Apa maksudnya? Jadi insan kamil, nyawa yang Allah tiupkan ke dalam diri, itu bersumber dari nur cahaya faid. Faid itu limpahan. Coba lihat, ada air keran, masukkan ke dalam wajan, bejana, wadah. Jika sudah penuh, maka tumpah. Tumpahan itu bahasa Arabnya faid. Dalam bahasa Arab hari ini, banjir disebut faid atau faidunat, air yang melimpah. Tapi ada air hujan dulu, atau dari hujan, bisa juga dari laut. Maka syaratul faid, syarat terjadinya faid itu mesti ada al-mufid, yang melimpahkannya. Itulah zat subhanahu wa ta'ala. Maka ialah hakikat diri yang qaim ia, yang ada ia dengan wajibul wujud yang maha ada. Apa beda wujud kita dengan wajibul wujud? Ini nama Allah, wajibul wujud. Ini nama sifat namanya. Wajibul wujud disebut dengan nama sifat. Wajibul wujud, dia yang ada binafsihi au bidzatihi, itu disebut wajibul, yang dia ada dengan dirinya. Kita ada karena orang tua kita. Orang tua kita terus
terus sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam ada tercipta dari anasir. Anasir yang empat. Anasir yang empat, berkalamlah Allah yang punya kudrat iradat kun, dengan tangannya dia menciptakan. Tapi tangannya jangan dibayangkan tangan ini, karena Allah bukanlah jisim, hanya dialah yang tahu maknanya. Jadi kita ini wujud bukan binafsihi, bukan dengan diri kita, bukan ada sendiri, tapi wujud bi ghairihi, wujud karena diwujudkan. Apa hubungan wujud kita dengan wujud Allah? Ahli akidah menyebut hubungannya khalqiyah, ciptaan. Kata kuncinya kun, dicipta dari tiada menjadi ada di bahasa ahli akidah. Sedangkan ahli ma'rifat menggunakan istilah yang tapi tidak bertentangan dengan mereka. Apa istilahnya? Faid. Faid itu limpahan. Silakan dilihat, ini ilustrasi, jangan samakan Allah dengan ini, tapi ini ilustrasi. Air, garam, air laut jadi hujan. Hujan masuk ke sumur. Sumur kemudian kita ambil airnya, kita masukkan kulkas, lalu dia menjadi es. Mana airnya? Mana airnya? Hakikat es itu apa? Hakikat es air. Ini ibarat cocoknya untuk kita, bukan ke Allah. Jadi mana yang disebut diri Guru Daudi itu sebenarnya yang mana? Gitu. Tubuh ini atau sesuatu yang dibalik tirai? Sebenarnya dua-duanya, cuma yang hakikatnya yang dibalik tirai itu. Tanah hancur binasa, air pun hancur, api pun padam, udara pun bisa pengap dan habis. Tapi fight dari Allah, karena dia bernisbat kepada Allah, maka dia kekal. Wa ma lillahi baqiyah, yang karena dia dinisbatkan kepada Allah, dia kekal. Dan coba lihat, Allah mengatakan setelah aku ciptakan manusia dari tanah, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya rohku, min ruhi, dari sebagian rohku. Tolong bedakan sebagian zatku dengan sebagian rohku. Jangan terjemahkan sebagian zat. Itu aliran mujassimah, aliran hululiyah, aliran ittihadiyah. Kita enggak berbicara begitu. Kita menyebut ruh, ruhi. Makanya dalam Haikal Ma'arif kita mengatakan Ahmad Ruhullah. Yang disebut Ruhullah itu Ahmad. Jadi bukan dari Ahad, tapi dari Ahmad. Allah tiupkan dari hembusan pertamanya yang bernama Ahmad, ruh dan semua. Ya. Nah, ini yang hembusan itulah, yang mengalir itulah yang disebut dalam kitab ini faid. Faid inilah faid ruh. Sumbernya zat Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat Allah bukan jisim. Jangankan Allah, ruh pun tidak bertempat dalam tubuh. Ruh tidak bertempat dalam tubuh, apalagi yang meniupkan ruh. Maka orang yang membayangkan kajian ini, kita sedang mengatakan Allah bercerai dari dirinya lalu masuk ke dalam tubuh kita, itu kajian sesat. Kita enggak mengkalamkan itu makrifat zanadiqah. Ya, makrifat orang-orang zen. Kita enggak mengatakan itu. Kalau begitu kita jadi Tuhan. Nah, itu muskilah. Enggak ada kalam begitu, enggak ada. Ada yang protes lagi, guru. Kajian begini kok dibuka? Guru jawabnya gimana? Emang nggak boleh dibuka? Orang dulu aja buka. Syekh Muhammad Arsyad dibukanya untuk siapa? Bukan untuk santri, untuk raja. Raja itu orang awam. Masa untuk santri nggak boleh? Apalagi untuk berguru. Ya, karena nggak mengerti,
Orang dilarang membaca. Dia nggak ngerti orang yang dilarang baca. Ya. Kalau nggak mengerti, ya sini kita kasih pengertian. Canda guru ya. Kita candain mereka. Fight zat Allah, ya. Maka ialah hakikat diri yang ada ia dengan wajib. Ialah yang bernama a'yan thabitah. Ini istilah aja. Ini saya hindari gunakan istilah. Ini istilah dalam kajian kitab Martabat 7. Pegangan Syekh Muhammad Arsyad, pegangan Syekh Muhammad Nafis Al-Bajari, Syekh Abdul Hamid Datu Abul. Ini trilogi, ini trio apa nih? Trio cahaya ini, pegangan mereka Martabat 7. Salah satu cara dulu, karena dulu yang mengkaji itu ulama-ulama, maka istilah Arab muncul. Istilah yang paling sering disebut a'yan thabitah. Ya. Saya nggak usah pakai penjelasan panjang-panjang, langsung aja. Ya. Nanti silakan dilihat di kajian Martabat 7, sudah ada beberapa kali saya buat di Sumatera. Diputar-putar aja videonya. Ya, barangkali masih ada, kecuali di band nama YouTube. Dan suratul Rahman. Ahli hadis mentok, ahli hadis bingung, ahli akidah pun kemudian mentakwil. Karena ketemu satu hadis di Sahih Muslim, hadis yang muskil secara lafaz. Kata Nabi, jangan pukul wajah saudaramu. Ya? Fa innahu, sesungguhnya, fa innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia Adam ala suratir Rahman, sesuai dengan surah Rahman. Kan bingung, ya? Apakah Allah punya surah? Surah, apa arti surah? Gambar, bentuk. Kita sepakati di awal, Allah fisik atau bukan fisik? Allah benda atau bukan benda? Kalau disebut yadun, tangan, bukan tangan ini, bukan juga tangan yang dibayangkan oleh pikiran. Gede, coba bayangkan ada tangan sebesar gunung. Sudah? Bukan juga itu. Tangan sebesar matahari, enggak juga itu. Itu berarti namanya tangan maknawi. Ada orang mujassim zahir, mujassim secara zahir, dibayangkan tangan seperti ini. Ada yang mujassim akli maknawi. Dia tidak membayangkan fisik, tapi yang non fisik, tapi mirip dengan fisik. Itu yang dikritik oleh para ulama-ulama arif billah dari dulu. Ya. Maka para ulama-ulama ahlu sunnah sufi tidak membuang-buang waktu dalam mentakwil, karena takwil ini butuh ilmu bahasa yang banyak dan butuh perdebatan yang panjang. Bahkan banyak ahli-ahli kalam itu belum meninggal dan mereka masih dalam berdebat, belum sempat merasakan hakikat suratul Rahman, nikmatnya yadullah fawqa aydihim. Belum mereka merasakan Ar-Rahman alal arsy istawa, karena sibuk berdebat. Ayat itu memulai kata Rahman, dia debat di istawa, nggak nyambung. Nggak nyambung. Banyak orang-orang nggak nyambung tapi ngakunya hari ini membela ahlu sunnah, membela agama. Ya. Akhirnya membuang-buang umur. Masyarakat awam nggak perlu debat masalah itu, dia debatkan itu untuk orang awam. Yang diperlukan orang awam itu liya'buduni, mengenal akan aku. Malah mereka yang menentang ilmu ini. Mereka yang akan menentang ilmu ini nanti. Yang ngakunya ahlu sunnah aswaja, sibuk mengajarkan takwil di kalangan awam, tapi dia lupa tujuan manusia. Liya'buduni, mengenal Allah Zatul Buhti. Jadi a'yan thabitah, diri yang sebenar diri, disebut juga suratul Rahman, disebut juga suratul Haq, disebut juga suratul Ilah, disebut juga suratullah, seperti sabda Nabi SAW. Maka baca kitab ini, kacamatanya diganti, jangan kacamata ilmu kalam. Kacamata ilmu kalam berdasarkan al-burhan al-aqliyah. Syekh Muhammad Abdul
Ibnu Khaldun, apa kata beliau? Ilmu kalam, ilmu mempertahankan keimanan dengan barahin akliyah, dengan argumentasi, rasio, akal. Sedangkan ilmu tasawuf merasakan Allah, mengenal Allah bukan dengan burhan akli, tapi dengan burhan qalbi, burhan dzauqi, burhan ruhi. Argumentasinya bukan lagi mana dalil, argumentasinya sekarang mana yang ditunjukkan di dalam dalil. Ada dalil, ada madlul, ada buku peta. Orang pegang peta, tahu peta, apakah dia sudah disebut sampai kepada peta yang disebut dalam peta? Kan belum. Tulislah lafaz Allah, peluk-peluk, apakah dia sudah mendekat dengan? Belum, dia baru memegang nama, belum dekat kepada yang punya nama. Tenang, di sini nanti dikasih juga. Kalau di Kanzul Ma'rifah ada zikir la ilaha illallah dan hu Allah. Di sini juga ada nanti hu Allah itu dan lanjutan-lanjutannya. Tapi mungkin ini lebih dari 2 pertemuan. Kalau Kanzul Ma'rifah bukunya kecil, tulisannya besar-besar. Ya, 2 liqa khatam. Ini saya nggak tahu khatamnya berapa kali. Ya. Innallaha, sabda Nabi SAW, Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Hadis ini sahih. Sesungguhnya Allah mencipta Adam ala suratir Rahman, dalam suratan Rahman. Apa maknanya? Hanya ahli zauq yang tahu maknanya. Nah, ini yang beliau lagi syarah. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam atas rupa sifat. Apa suratul Rahman? Rupa sifat yang bernama Rahman. Ini kalau boleh ditasheh, Rahman itu nama atau sifat? Rahman nama atau sifat? Bisa nama, bisa sifat. Tapi Rahman Rahim sifatnya apa? Rahmah. Sifatnya maka Rahman Rahim itu boleh disebut sifat, boleh disebut mausuf, nama yang disifati. Jadi nanti jangan ambigu, tapi jangan salah faham. Rupa sifat, nah, jangan dibayangkan sifat bertubuh, itu ajaran menyimpang. Jangan dibayangkan sifat bertubuh, bukan begitu. Ini lagi berbicara hakikat nyawa. Nyawa bukan tubuh, tubuh diri yang 4 anasir. Di sini sudah nggak bahas tubuh. Tapi kok ada orang kaji ma'rifat diri, dia bahas ini sifat yang bertubuh. Ya salah. Sejak kapan sifat bertubuh? Mana ada kaidahnya sifat bertubuh? Itu kekeliruan, karena cara membaca tidak tepat. Padahal diri yang tubuh sudah ditinggal di pasal yang sebelumnya. Benar nggak? Pasal sebelum, ya, bagian sebelumnya sudah. Yang dibahas sekarang diri yang nyawa, diri yang sebenar diri, yang disebut al-insan al-kamil. Jadi jika disebut, artinya bahwasannya Allah telah menjadikan ia akan Adam atas rupa sifat yang bernama Rahman. Sifat Allah pantulkan dalam keindahan kegagahan wajah Allah Ar-Rahman. Apa mana Rahman? Penuh kasih sayang. Kalau kita lihat wajah orang, kita nggak jadi pukul dia karena kasih sayang kepadanya. Jadi kalau hati ini keras, nggak bisa menyayangi orang biasa, carilah anak-anak kecil yang tiada ayah dan ibunya. Maka melihat wajahnya akan memunculkan surah as-surah ar-rahmaniyah. Kita langsung sayang sama dia. Inilah alasannya kenapa Nabi bukan hanya anak kecil yang udah meninggal ayahnya. Anak kecil punya ayah pun kalau ketemu beliau cium tangannya. Itulah surah rahmaniyah. Jadi jangan dialih-alihkan kemana lain. Rahman Maha Pengasih, memandangnya membuat kita kasih.
Sudah ada ultimatum nih. Dikit lagi lah ya. Innallaha khalaqa Adam ala suratih. Allah menciptakan Sayyidina Adam dalam suratul Rahman. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam atas rupanya atau rupa sifatnya yang qaim ia dengan zatnya. Guru Daudi ini alim ya? Di mana? Letak alimnya di mana? Di kepala, di telinga, di hidung, di tangan, di kaki. Di mana? Itu pertanyaan salah. Benar enggak? Alim itu sifat maknawiyah, ilmu yang pada diri, bukan di batang tubuh. Adanya di suratul Rahman pada diri beliau. Itulah yang membuat santri ketemu beliau cium tangan, bukan hormat kepada tubuh ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu bukan kesurupan, itu namanya jazbah, wajdan. Ketika nur terpecik dalam korbu, lidah tidak dikunci, keluarlah dia. Ya, antum ruqyah, antum yang kesurupan setan. Dia asik sama Rasulullah. Cuma ada yang salah paham, dijadiin bahan video, tulis orang kesurupan setan. Mana ada orang kesurupan setan nyebut Rasulullah? Nah, jangankan sebut Rasulullah, sebut nama Imam Ahmad kabur iblis. Di zaman Abah Guru Muhammad Zain, sebut nama beliau, ada foto, itu orang kesurupan berdiri. Itu karamah wali. Itu kisah terjadi setiap masa. Dulu Imam Ahmad cuma pakai sendal. Sendal itu bagian paling hina di tubuh kita. Ada orang kesurupan anaknya, cuma dikasih sendal. Ana masyghul, saya sedang khidmat kepada ibunda. Nih, saya coba pukulin dikit kepada orang kesurupan, sembuh. Gimana kalau Imam Ahmad yang datang? Baik. Jadi kalau ada ilmu dalam diri manusia, itu bukan di otaknya, bukan di telinganya, bukan di tangannya, bukan di tubuhnya, tapi di nyawanya. Disitulah Allah memancarkan sifat-sifat. Maka bicarakan oleh hai talib, hak akan perkataan ini mudah-mudahan dianugerahi akan dikau oleh Allah Ta'ala akan ma'rifatun nafs. Amin. Niscaya engkau peroleh ma'rifatul Rabb, mengenal kepada Allah. Jadi dalamilah ma'rifat kepada suratul Rahman ini, suratul Haq ini, maka engkau akan mengenal ma'rifatul Rabb. Karena bahwasannya adalah alam ajsam ini bayang-bayang alam arwah, dan alam arwah itu bayang-bayang a'yan sabitah, dan a'yan sabitah itu bayang-bayang martabat asma Allah Ta'ala yang bernama Wahidiyah, dan martabat Wahidiyah itu bayang-bayang martabat sifat Allah yang bernama Wahdah, dan martabat wahdah itu bayang-bayang martabat zatullah tabaraka ta'ala, zatul buhti yang bernama ahadiyah. Maka adalah pada hakikatnya insan itulah bayang-bayang, bukan zat, tapi bayang-bayang martabat zat. Tahapan ini bukanlah berarti waktu, zaman, marhalah. Ini cuma ibarat untuk memudahkan faham. Allah tidak berlaku waktu dan zaman padanya, karena dialah yang sebenarnya hakikat ad-dahr. Ya. Ini namanya martabat 7. Insya Allah di pertemuan kapanlah saya nggak tahu, kita akan kupas kembali martabat 7, lalu masuk lagi ke kitab ini. Insya Allah nanti kita kirim file kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Harus ngerti kitab itu baru masuk lagi ke kitab ini.
Karena ini sudah jawami'ul asrar. Beliau himpun dari kitab-kitab yang bermacam. Kalau tidak dibaca kitab itu, khawatir salah memahami kitab ini. Insyaallah fil mustaqbal insyaallah sanaqra wa natabarrak bi athar imamil a'immah imamil arifin Syekh Puri Fadlullah Muhammad Fadlullah Burhanpuri al-musamma at-tuhfah al-mursalah ila ruhin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah, ya, insyaallah. Jadi kesimpulan sederhananya, alam ajsam itu bukan hanya tubuh fisik tapi benda-benda semuanya. Ini disebut alam ajsam. Jisim itu kalau terkecilnya disebut dengan jauhar. Jauhar ini punya sifat disebut arad. Kumpulan dari lebih dari satu jauhar. Jauhar itu zat, boleh juga diartikan zat. Dua zat, tiga zat. Nah, tubuh kita ini miliaran zat, miliaran sel. Maka di situ tergabung banyak jauhar dan banyak a'rad. Banyak a'rad. A'rad ini boleh disebut sifat. Jika berkaitan dengan makhluk, a'rad berkaitan dengan Allah disebut sifat. Jadi diri ini ada dua wajahnya. Ada wajah yang berhadap kepada jisim, ada wajah yang berhadap ke alam arwah. Jika dia terhalang daripada memandang kepada alam arwah, inilah asbab dia menjadi ahlud dunia. Tapi jika dibuka matanya, wajahnya kepada alam arwah, inilah awal dari kezuhudan. Dunia ikut dia. Saya sering sampaikan ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan sebelum kita sementara. Dunia makhluk, benar? Makhluk. Kita makhluk. Kita makhluk, dunia makhluk. Jika dunia melihat di dalam kalbu ada makhluk bernama dirinya, kata dia, ana rabbuhu wa huwa abdi. Kata si dunia, oh di kalbunya ada namaku, berarti dia budakku, dia hambaku, akulah tuannya. Kata dunia mundu ma khalaqallah ma ra'ahu Allah wa ma nazara ilaih. Dunia sejak Allah cipta tidak pernah Allah tatap, enggak pernah Allah tatap. Maka siapapun yang naruh nama dunia di kolbu, jauhar dunia di kolbu, barang dunia di kolbu, hal dunia di kolbu, maka Allah tidak akan tatap kolbu itu. Karena kata Allah, dia budak dunia, dia bukan budak. Dia hamba dunia, bukan hamba. Maka zikir yang kita baca di waktu yang kemarin itu, kita jadikan zikir penutup 5 menit, ya, untuk mengeluarkan nama dunia, memasukkan nama Rabbud dunia, Allah Ta'ala, supaya dunia tunduk kepada kita, bukan kita yang tunduk kepada dunia. Jual mahal dikit sama dunia, ya, biar dia yang kejar-kejar kita, jangan kita yang kejar-kejar dunia. Mari kita tutup kitab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti pejamatannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya Engkau ya Allah Tuhan kami. Aku bersaksi bahwasannya aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Tubuh kami ya Allah adalah kun fayakunmu ya Allah. Jiwa qalbu ruh kami ya Allah berasal dari baginda Rasulullah, Nur Sayyidina Muhammad. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Wahai baginda Rasulullah, Engkaulah ayahanda ruh kami, Nurmulah asal muasal diri kami, maka terimalah kami sebagai umat-Mu. Ya Abal Arwah, bawakan ke diri ya Abaruhi, sama-sama ya Abaru. Wahai ayahanda ruhani kami, terimalah kami menjadi umat. Ahad Dzatullah, Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah, لرضاء الله تعالى ولسيدنا رسول الله سيدنا نبي الله أحمد محمد وسيدنا علي باب العلم كرم الله وجهه ولسيدي سلطان الأولياء الكتب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي الحسن الشاذلي وسيدي محمد بهاء الدين شاه نقشبندي وعبد الله الشطاري وسيدي أحمد بن إدريس الإدريسي وأحمد تجاني وسيدي محمد بن عبد الكريم السماني. الفاتحة. وخصوصا إلى سيدنا المهدي خليفة الله وسيدنا الشيخ محمد أرشد البنجري وذريته وورثته، وخصوصا إلى شيخ العارف بالله محمد زيني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambil dari ujung rambut, ujung kaki ini diibaratkan juga ujung bumi. Baca ditarik ke atas sampai ke ubun-ubun, ujungnya alam di dalam jiwa yang menjadi terjemah alam semesta. Tarik sampai ke ubun-ubun, buang ke bawah. Lidah dikunci, pejam mata terus, pegang dadanya, sebut Allah, Allah.
dzikri la ilaha illallah. Dihunjam qalbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus subhanallah. Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi wa warasatihi wa ummatihi wa baraka wa sallam. Al-Fatiha. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari ulun jika ada salah kurang, salah adab, mohon dimaafkan, dimaklumi. Doakan selalu istiqamah dunia akhirat. Selamat lahir dan batin. Salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.